datang dan mengawali pertemuan diskusi ini. Pak Hajat mengucapkan tangan jati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, pertemuan kali ini Pak minta kepada kalian ya untuk bergabung dalam diskusi kali ini, tidak lain adalah untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan belajar yang dialami. Mungkin juga teman-teman kalian mengalami hal yang sama, tetapi Pak lihat juga dari anak-anak juga mengalami kendala-kendala dalam belajar. Nah, mengapa kita perlu berdiskusi terkait ini? Karena memang proses berbagi ini harus dilakukan. Nah, kita harus melakukan kolaborasi di tengah pandemi. Jadi kolaborasi ini bisa dalam bentuk ya, walaupun ada pembatasan tetap muka, nah kita batasi dari segi jumlah ya. Juga bisa manfaatkan media sosial untuk berdiskusi. Nah, kali ini kebetulan ada kesempatan untuk membicarakan itu. Kita akan mulai dari Mira ya, untuk menyampaikan hambatan-hambatan belajar yang selama ini terjadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin hambatan belajar yang saya dan teman saya alami yaitu ada tentang pembagian sesi, di mana pembagian sesi itu sangat berpengaruh sebenarnya karena mengurangi komunikasi kita dengan teman, dan juga untuk adik-adik kelas yang belum sempat sekolah mungkin sulit beradaptasi dengan lingkungannya yang ketika tatap muka. Baik, seperti itu ya. Jadi permasalahan yang muncul kemarin adalah dari pengaturan sesi. Ternyata ada yang bingung ya terhadap sesi itu bagaimana sebenarnya, bahkan sampai terlambat juga pada sesi yang dijadwalkan. Nah, itu adalah permasalahan yang terjadi. Nah, mungkin selanjutnya dari Badra, silakan. Masalah yang waktu ini Pak temukan mungkin lebih baik diutarakan sendiri lah dalam kesempatan ini ya, masalah. Oke, jadi terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Nah, di sini hambatan belajar yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan yaitu waktu belajar yang singkat, di mana seharusnya kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari guru kita, tapi karena waktu yang diberikan cukup singkat sehingga hanya sedikit materi yang dapat dibahas. Selain itu tidak adanya jam istirahat yang membuat kita sebagai siswa cepat merasa bosan di kelas. Nah, berarti itulah yang menyebabkan Badra dan juga teman yang lain sempat juga terlambat untuk tugas, kan begitu ya. Temannya juga ada yang sampai tidak mengerjakan tugas karena waktu yang singkat. Dari Arum. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya menceritakan sedikit masalah yang kami dan dari teman-teman alami, yaitu biasanya susah bangun pagi karena terbiasa sekolah daring yang waktu ini sering bisa sambil tiduran, dan juga biasanya kami biasa membantu orang tua di rumah. Ya, ini mungkin permasalahan yang dihadapi, kalau tidak salah ini Arum sempat terlambat kan itu ya, terlambat dalam mengikuti pelajaran pada hari-hari tertentu ya, dan juga teman-temannya juga ada hal yang seperti itu ya, terlambat datang ke sekolah. Nah, ini ternyata hambatannya tadi kita sepakat itu adalah pola kebiasaan saat daring ya, masih terbawa. Jadi ada perubahan di saat daring, mungkin dari waktunya bisa sambil di rumah mengikuti pelajaran lebih bebas seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal tadi, hambatan-hambatan yang terjadi, sesungguhnya itu
merupakan bagian dari sebuah proses dari kalian untuk pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupan ini ya, termasuk di dalam proses belajar. Mungkin di sana di dalamnya ada hal-hal yang menyenangkan yang dirasakan untuk mendapatkan sebuah kondisi yang ideal untuk kalian, kan begitu. Nah, dari masalah yang ada, marilah kita bersama-sama mencarikan solusi-solusinya. Berarti solusi ini adalah dalam bentuk bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Sebelum nanti juga ada kesempatan kita berdiskusi dengan teman yang lain. Mungkin masalah yang pertama dari sesi pelaksanaan ya, pembelajaran. Tadi ada hambatan. Adakah solusinya yang sudah dipikirkan untuk mengatasinya? Silakan dari Mirah untuk menyampaikan. Ya, saya lanjut kembali. Solusi dari hambatan pembelajaran tadi yaitu bisa menjalani komunikasi lewat media sosial. Lalu membuat kelompok belajar dengan teman-teman yang mungkin dirasa asik agar belajarnya bisa lebih semangat. Nah, itu adalah bentuk sebuah solusi yang muncul dan terpikirkan ya oleh Mira. Mungkin juga nanti bisa ditambahkan, mungkin ada solusi yang lain. Nah, karena hambatan-hambatan itu harus kita upayakan agar tidak menghambat proses pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya dari Badra tadi menyampaikan dari waktu ya, ada hambatan waktu karena sempitnya waktu tadi digambarkan. Silakan, mungkin ada solusi yang didapatkan dari diri sendiri itu. Oke, jadi solusi yang saya dapatkan dari diri saya sendiri yakni saya akan belajar kembali di rumah, lebih banyak belajar di rumah mengenai materi yang terlewatkan di sekolah, dan juga apabila ada materi yang belum saya pahami, saya akan menanyakannya ke guru melewati chat WhatsApp. Baik, itu adalah upaya yang sudah bagus ya untuk mengatasi masalahnya. Dari Arom lagi. Jadi solusi saya untuk masalah tadi yaitu bisa membiasakan diri untuk lebih bangun pagi dengan cara menghidupkan alarm dan kurangi begadang. Dan juga bisa mengatur waktu untuk belajar dan membantu orang tua. Nah, baik. Dari solusi yang sudah tadi disampaikan itu sudah menjawab masalah-masalah yang kalian hadapi. Nah, tetapi Pak perlu sampaikan di sini ada kesepakatan kelas yang harus ditepati juga sebagaimana yang telah dibuat ya, bersama-sama. Nah, diantaranya misalnya dalam bagaimana hadir tepat waktu. Nah, ini juga sudah disepakati bersama-sama kan itu. Bagaimana juga bisa menghargai proses pembelajaran itu dengan disiplin, ya, disiplin baik berpakaian, disiplin waktu, disiplin juga mengikuti pembelajaran, dan juga setiap siswa sesuai kesepakatan ya berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, di dalamnya adalah mengerjakan tugas. Semua juga berperan aktif mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu. Jadi ini kesepakatan kelas perlu diikuti dan dilaksanakan bersama-sama. Kemudian tindakan-tindakan tadi perlu Pak pertegas di sini. Keterlambatan itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi jika ada yang tidak disiplin, nah ini juga perlu diterapkan suatu aturan. Nah, tetapi aturan-aturan ini tentunya harus dipahami, harus juga dicermati bagaimana sesungguhnya pemahaman kalian terhadap masalah yang jadi hambatan ini. Nah, Pak berikan kesempatan kalian untuk menanggapi dari hambatan ataupun solusi yang disampaikan tadi, mungkin bisa diberikan tanggapan karena
ruang ini adalah untuk saling melengkapi dan saling berbagi. Sebelumnya tolong dipikirkan tentang memberi tanggapan ini. Silakan. Selanjutnya kesempatan untuk saling melengkapi atau saling memberi tanggapan ya. Silakan untuk menanggapi penyampaian dari temannya tadi. Silakan. Saya akan menanggapi tentang hambatan belajar dari Badra tadi, di mana waktu yang dipersingkat. Menurut saya akan lebih baik jika pemberian materi diberikan lebih detail dan membahas tentang poin-poin pelajaran yang memang harus dibahas, karena kita kan mengejar pembelajaran tersebut nantinya. Baik, itu bagaimana Badra, bisa diterima ya? Bisa. Nah, jadi ada solusi juga dari temannya. Kalau kita pertegas, ya itu adalah juga bagaimana pembelajaran di kelas yang poin-poin atau yang mendasar itu juga bisa dikembangkan lagi di rumah, baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah maupun dalam pengayaan atau literasi. Itu ya kurang lebih tadi ya. Silakan, mungkin ada dari Arum menanggapi temannya atau ada yang mau disampaikan. Dari saya. Ya, ada. Dari saya mungkin dari hambatan yang dialami oleh Mira. Benar sekali yang disampaikan oleh Mira, yaitu menjalin komunikasi antar teman, karena seperti yang kita ketahui waktu belajar yang singkat, apalagi dengan dibuatnya per sesi, jadi sedikit sekali kita untuk melakukan interaksi dengan teman. Salah satu solusinya mungkin dari guru bisa memberikan banyak tugas lewat kelompok, jadinya kan kita bisa secara tidak langsung pasti kita akan melakukan komunikasi dengan teman. Apabila mungkin dari salah satu teman malu untuk berkomunikasi dengan teman yang lain melalui kerja kelompok dan tugas yang diberikan oleh guru ini, bisa menjadi salah satu alternatif mereka untuk bekerja bersama teman yang lainnya. Nah, itu solusi ya. Nah, sekarang kita ada hambatan juga untuk kerja kelompok. Nah, bagaimana mungkin dari kalian bisa mencarikan jalannya, karena tidak boleh berkumpul ya. Berarti mungkin bentuk-bentuknya bisa juga dikemas dalam bentuk apa gitu. Kelompok ini yang ideal menurut kalian ya. Kalau dari saya, untuk platform yang digunakan bisa menggunakan media online seperti Zoom atau video call WA. Baik, luar biasa ya Pak, sebenarnya ingin menggali hal itu, ternyata dari kalian sudah muncul ya solusi-solusi, bahkan ini boleh dikatakan terobosan ya, di tengah pandemi yang tidak memperbolehkan banyak berkumpul, ternyata ada solusi dari kalian ya. Bisa juga berkelompok itu dilakukan secara online. Nah, itu. Baik, itu sekarang pada kesempatan terakhir pada sesi ini Pak ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah berbagi. Ya, setelah berbagi ini ada masalah yang kita bagikan, ada tanggapan yang diberikan, mungkin bagaimana perasaannya itu tolong disampaikan ya. Ya, silakan. Jadi saya merasa sangat senang dan lega karena permasalahan yang saya rasakan dapat saya ungkapkan, dan juga saya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain mengenai masalah yang saya alami. Yang salah satunya tadi ketemu terkait dengan apa? Membahas misalnya seperti tanggapan dari Mira untuk guru bisa membahas poin-poin yang penting untuk dibahas. Ya. Terus ada lagi perasaannya. Ya. Dan tadi kalau kita rangkum ya, mungkin Pak bantu membacakan saja tadi, kalau tidak salah sudah disepakati bahwa perlu adanya manajemen apa tadi? Waktu ya Pak. Jadi dari kalian sudah menyepakati itu ada perlu manajemen waktu. Ya, jadi baik itu
tadi bagaimana mengatur menghadiri sesi ini dengan baik, bagaimana pola kebiasaan yang sebelumnya saat daring sekarang berubah, tadi sudah ada solusinya, yaitu manajemen waktu ya. Baik, itu terima kasih sudah melakukan diskusi, dan dari tanggapan kalian tadi diskusi ini sangat bermanfaat karena masalah yang dihadapi dari diri sendiri, di samping menemukan juga solusi dari pribadi, juga dibantu oleh temannya, dan di saat mendapatkan bantuan ternyata itu sangat bermanfaat dan kalian juga merasa senang, seperti itu ya. Baik, kalau memang demikian kita cukupkan pertemuan ini. Pak sampaikan sekali lagi terima kasih sudah berdiskusi. Pak akhiri dengan Prabu Santi. Om Santi.